notaris. Tidak bisa Pak saya karena apa? Iya, maksudnya cuma pagi juga kopi pahit. Ya kan itu, cuma lewat saja ke kamar mandi lihat itu naik lagi nafsunya. Mana Gil? Siapa mau lagi lah? Sama kok di TV itu Pak. Ada di sana. Mana? Sudah ke sana. Sudah. Nah, sudah ke sidang apa itu lah? Ada yang sembunyi itu, ada yang kantoni. Ada yang kantoni. Nah, siapa yang Iya. Atau kau yang tidak ada? Ada ya? Ada, saya baru bawa ke sana. Nah, pembunian kopi ya sahabat manek bergabung kok. Beda betul ya? Atau Oh. posisi. Jaga Gil. Terus? Kan ribuan foto mang foto. Jadi kayak makam pawang kila lalang mesti kena buat kenal itu aku tuh. Soalnya yang boleh sebentar Mana Mika Gil? Ayo kita pergi. Emang? Lama, marah lagi. Foto sesi. Malam ya kita mau foto Pak ya. Selamat. Ayo. Wah, ini 3 kali, ini putar dulu itu kaca. Minum dulu. Ayo mana yang tadi Nara? Tuh, dia itu sukses sekali. Biar berapa kali di... Sekali mau nih mau. Make up nyosok. Nih, sini saya akan buat foto ya. Nanti backgroundnya dirubah. Satu. Gil, aduh. Ini pintu tengah sini ya. Satu. Satu, dua... Ivan, sini. Satu, lihat. 1, 2, 3. Tuh, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ulang lagi. Ya. Ya. 1, 2, 3.
Ya. Siap. Cucum itu. Iya, maka ke situ lagi sebagian lagi di sini kok. Pak itu mana Pak itu? Ini mama satu kali baru potong saya. Anda. Nenek. Sandra kau. Ah, harus mau bubar nih ya. 1, satu, 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Shalom dan selamat malam. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Untuk itu, saya ajak teman-teman sekalian, sambil dengan penuh sukacita, kita angkat satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Silakan duduk. Kita ayatnya yang ganjil akan dibacakan kaum pria. Dan ayatnya yang genap akan dibacakan oleh kaum wanita. Saya mulai dengan membaca judulnya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalannya. Aku sama sekali. Amin, firman Tuhan.
hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan firman, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Kepada semua yang akan mendengarkan firman saat ini, Tuhan beri hikmat pengertian untuk memahami makna firman-Mu ini. Tuhan berfirmanlah. Kami bersyukur dan kami merindukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segenap keluarga yang kekasih, khususnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya siapkan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Terdapat di dalam Mazmur 127. Semua ayat, saya kurang tahu berapa ayat, nanti dibacakan oleh saudara kita. Siapa yang akan membacakan hari ini? Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nenek atau oma dalam rumah ini bersama anak-anak dan cucu. Satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita dan mensukacitakan ketika kita berhasil meraih apa yang kita kejar, yang kita dambakan. Seperti pada hari ini, satu sukacita besar bagi kita, khususnya bagi keluarga di sini, bahwa saudara kita Stephen, mana Stephen? Mana ada mau? Halo Stephen. Oh Ivan. Yo Stephen. Ya. Keluar. Ini Ada papanya wakili. bapaknya saja. Tidak apa-apa. Oke. Jadi satu hal yang luar biasa bahwa hari ini saudara kekasih kita, anak atau cucu ya, dalam rumah ini cucu ya, cucu dari oma tentunya, bukan cucu dari kita, cucu dari oma, berhasil ya meraih apa yang diperjuangkan. Ini Stefan, ini berapa tahun kau berjuang ini? Selama bertahun-tahun, nah begitu, tidak mungkin pulang ya. Selama bertahun-tahun dalam bangku sekolah, bangku kuliah khususnya. Dan saat ini satu hal yang luar biasa boleh menyelesaikan studi. Bukan selesai studinya sekarang, tapi di jenjang S1 ya, sarjana hukum. Jadi dia yang akan mengadili nanti, siapa yang berkasus nanti akan diadili oleh Stephen ya. Hati-hati, Stephen akan mengadili kalian. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, tadi saya cerita lama dengan oma, dan saya sempat merenung bagaimana luar biasanya ya kasih Tuhan dalam kehidupan oma atau nenek. Kalau bahasa Toraja sebenarnya nenek. Oma itu bahasa saudara-saudara kita dari utara ya. Tapi sudah, karena di sini kita berada di Palu, jadi kita sebut oma ya. Luar biasa
kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan seorang ibu, ya, Oma dalam rumah ini, yang saat ini berada bersama dengan 8 cucu di sini, ya, dalam rumah ini, dan 2 anak, berarti 11 orang dalam rumah ini. Yang tadi Pak Naswanteo masih pirar ini terkait manasu komite sang belum bisa tahu pisang manasu, ya, 11 orang itu paling kurang 1,5 kilo, apalagi si kapukotan Buguna Kande, ya. Dan saya yakin ramai, ya, selalu ramai dan tidak sunyi dalam rumah ini berarti, ya. Lain saya cerita dengan umum bagaimana pemeliharaan Tuhan betul-betul nyata dalam perjuangan kehidupan seorang ibu, seorang nenek terhadap anak-anak dan cucu, ya, dalam membimbing dan mengayomi anak-anak, membimbing mengayomi cucu, luar biasa. Saya boleh katakan ini adalah oma yang luar biasa, ya, salah seorang oma atau nenek yang luar biasa, ya, dalam mengarahkan keluarga, khususnya anak-anak dan cucu. Dan tentu Bapak Ibu, sebagai orang percaya, keberhasilan itu hanya boleh terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, ibu, walaupun ayah dan ibu ada di Toraja, tapi doa seorang ibu, doa seorang ayah terhadap anak-anaknya itu luar biasa kasihan, luar biasa kuasanya. Karena itu sebagai anak, ya, kita memang, ya, Tuhan memang sudah ajar bagaimana menghormati dan sangat menghargai orang tua kita dalam kehidupan kita. Orang tua itu apakah ibu, apakah ayah, apakah oma, opa, ya, dan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, apalagi kalau kita sandingkan dengan firman Tuhan pada saat ini. Ini adalah nyanyian Siara Salomo. Nyanyian Siara Salomo. Kita tahu siapa Salomo itu? Salomo adalah salah seorang raja yang sangat terkenal, taat dan bergantung kepada Tuhan. Ya. Bayangkan Salomo ketika diminta untuk meminta, kau minta apa dari saya? Tuhan minta begitu, ya. Tuhan katakan. Apa yang dia minta? Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta harta benda, tapi dia hanya minta hikmat untuk menjalani hidup ini, terlebih dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Ini pengalaman Salomo yang luar biasa untuk menjadi contoh bagi kita. Dan karena itu dalam nyanyian Siara, nyata dalam pembacaan kita saat ini dalam nyanyian Siara Salomo, ia mengakui bahwa semua keberhasilan dalam hidupnya membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia juga orang atau pengawal berjaga-jaga. Saudara kita bagaimana? Oke, tidak apa-apa ya, Oma. Saya berikan contoh, ya. Misalnya, sekarang Stephen boleh sarjana, ya. Tapi sebagai seorang percaya kita aminkan bahwa itu karena Tuhan. Mungkin nilainya dia bisa meraih nilai, mungkin saja selama ini katakanlah misalnya Stephen boleh kuliah, ya, itu tentunya karena uang, ya, bisa membayar uang kuliah. Tidak mungkin kita bisa kuliah kalau tidak ada uang, ya. Nah, lalu persoalannya adalah uang itu dari mana? Dari Tuhan atau dari siapa? Coba kita telusuri, uang itu dari mana? Mungkin, ya, hasil penjualan cengkeh dari Oma, ya, Oma, ya, hasil jual cengkehnya Oma. Sekarang cengkeh itu dari mana, Oma? Dari kebun di sana di Palu Barat, Pantai Barat. Kebun di Pantai Barat itu siapa yang kasih? Ya. Tanah di sana, oke, dibeli dulu. Itu juga kalau dibeli telusuri lagi uangnya. Yang pasti kebun itu, siapa yang bikin kebun itu? Siapa yang bikin tanah di sana? Tidak ada nenek kita yang bikin itu, toh. Itu Tuhan sudah siapkan, tinggal kita mengolah sehingga
tumbuh cengkeh, kemudian kita jual, kemudian dipakai untuk sekolah. Begitu. Jadi semua, khususnya bagi ayah dan ibu dari saudara kekasih kita Stephen, Bapak mau itu, Bapak Agil, ya. Bapak Agil, ya. Ini keberhasilan yang luar biasa dari Bapak Agil dan Bapak Ibu. Coba kita perhatikan ayat 3 dan pembacaan kita. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari siapa? Tuhan. Nah, saya kira Bapak Agil paling lebih tahu ini dengan memanggil karena banyak di Toraja. Kalau namanya milik pusaka dari orang tua ini, berani nggak buang? Atau katakanlah dia berikan begitu saja. Dia bahkan biasanya dipelihara dengan baik, ya kan? Dipelihara dengan baik. Waktu ini pemberian orang tua, ini pusaka dari orang tua, pelihara dengan baik. Di mana nih, Mi? Aduh, kamar mandi backgroundnya. Tante.